Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan tata bahasa selanjutnya, yaitu non-God. Apa itu non-God? Mari simak penjelasan berikut ini. Penjelasannya ialah non-God mengubah kata kerja menjadi kata benda dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, non-God tidak memiliki arti khusus. Maka dari itu, non-God bisa menjadi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Kita lihat di sini, non-God ini fungsinya adalah mengubah kata kerja menjadi kata benda dalam sebuah kalimat. Jadi, ketika ada kata kerja yang ditambahkan tata bahasa ini, maka kata kerja tersebut sudah berubah menjadi kata benda. Nah, ketika sudah dirubah menjadi kata benda, maka kata kerja tersebut bisa menjadi subjek ataupun objek. Seperti itu ya, guys. Rumusnya cukup gampang, di mana kata kerja plus non-God, dan di sini kata sifat pun sebenarnya bisa. Kata sifat yang berakhiran vokal tempelkannya non-God, dan untuk konsonannya tempelkannya adalah on-God. Ingat, ini kata kerja dan kata sifat itu bisa ditempelkan tata bahasa ini. Rumusnya cukup sederhana ya, cukup diingat. Adapun keterangannya di sini, akhiran real itu harus dihilangkan. Ya, kata kerja atau kata sifat yang berakhiran real setelah da dihilangkan, kemudian berakhiran real pun juga ikut hilang. Yang kedua, kata sifat yang berakhiran huruf biab itu diubah dulu menjadi huruf U. Apa yang diubah? Yaitu huruf biabnya. Biabnya dirubah menjadi huruf U. Seperti itu. Contohnya, menyetrika baju sangat sulit. Di sini ada menyetrika baju sangat sulit. Kalau kita lihat di sini, menyetrika itu adalah kata kerja. Bajunya itu adalah kata bendanya. Kemudian sangat itu bentuk sebuah partikel atau kata penunjang. Kemudian sulit itu adalah kata sifat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada menyetrika baju yang dimana dua kata yang dijadikan satu kalimat kita jadikan sebagai subjeknya. Kemudian sulitnya kita dijadikan predikat. Kalau menyetrika bajunya dijadikan predikat, sulit predikat itu tidak bisa. Jadi harus ada subjeknya. Nah, kita rubah menyetrika baju ini adalah sebagai subjeknya. Artinya kegiatan pertama ini adalah subjeknya, guys. Subjeknya itu menyetrika baju. Kita cari dulu menyetrika baju. Kosakatanya adalah osel tari. Osel tari asal katanya ya, guys. Nah, seperti sebelumnya, kita lihat rumusnya sebelumnya ya, yaitu wajib menghilangkan da terlebih dahulu. Karena di sini osel tarida adalah kata kerja, maka tempelkannya adalah non-God. Non-God. Karena dijadikan subjek, Anda boleh memilih menggunakan i ataupun an. Nah, di sini boleh tempelkannya i. Jadi menjadi osel tarinan gosi. Osel tarinan gosi. Kalau pakainya an boleh menjadi osel tarinan gosen. Kemudian di sini sangat boleh tulis di sini ya, guys ya. Sangat boleh tulis di situ. Sangat itu bahasa Koreanya itu gampang, ada kata cham. Boleh pakai aju. Dan yang sering digunakan adalah kata mani. Boleh taruh di sini. Kemudian sulit itu oryowoyo, asal katanya adalah oryopta. Jadi kalimat menyetrika baju sangat sulit bahasa Koreanya adalah osel tarinan gosi oryowoyo.
osol tarinan gosi oryo woyo. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke, saya bahas lagi sekali lagi untuk kata osol tarida ya. Bagaimana cara menggabungkannya? Oke, kita lihat dulu sekali lagi. Kosakata menyetrika baju adalah osol tarida. Kita jadikan subjek itu bagaimana? Yang pertama, danya dihilangkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tempelkan rumusnya, yaitu karena ini kata kerja, tempelkannya adalah non got. Maka akan tersusun kata osol tarinan got. Oke, karena di sini dijadikan subjek, maka subjek itu ada tambahannya. Karena di sini adalah siat konsonan, maka tempelkannya boleh i, boleh juga en. Nah, di sini kalimat ini menggunakan partikel i ya. Jadi menjadi osol tarinan gosi. Kalau pakai en menjadi osol tarinan gosen. Nah, seperti itu ya, guys. Oke, contoh yang kedua kita lihat di sini. Saya paling tidak suka memasak. Kita cari strukturnya, di mana saya sebagai subjek, paling itu penunjang ya. Tidak suka itu kata kerja, dan memasak juga kata kerja. Kata kerjanya ada dua. Lalu mana yang harus dijadikan kata benda? Yang jelas adalah memasak. Karena yang disangkutkan ketidaksukaan itu adalah memasak. Kemudian predikatnya itu adalah tidak suka. Berarti memasaknya itu kata benda ya. Nah, nanti rumusnya kita lihat. Nah, ini kata benda ini nanti dijadikan apa? Karena di sini sudah ada subjek, yaitu saya, tidak suka predikat, maka memasaknya dijadikan objek, bukan lagi subjek karena sudah ada saya. Oke, jadi memasaknya itu dijadikan objek. Kata saya dulu boleh tulis, boleh juga tidak. Kalau Anda tulis saja di sini ya, di sebelum yorihanen. Jonen misalkan. Oke, kemudian apa dulu? Nah, di sini karena ada predikat dengan objeknya saja, boleh tulis objeknya dulu, yaitu kata memasak itu yorihada. Danya dihilangkan, tempelkannya adalah nen got. Nah, karena dijadikan objek, maka tempelkannya adalah al. Menjadi yorihanen gosel, memasak. Kemudian palingnya taruh di sini. Kajang, kemudian tidak suka itu ancoahada. Menjadi ancoahyo. Jadi boleh Anda tulis kata jonen di depan yuri hada ya. Di sini. Jonen yuri hanen gosel kajang ancoahyo. Saya paling tidak suka memasak. Seperti itu ya guys ya. Semoga dapat dipahami. Pada intinya, tata bahasa ini mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Nah, setelah dirubah menjadi kata benda, kosakata tersebut bisa berubah menjadi subjek, bisa juga diubah menjadi objek, tergantung situasi kalimatnya. Contohnya ini subjeknya sudah ada, maka kata kerja memasak ini dirubah menjadi kata benda dan dijadikan objek. Seperti itu. Ya sudah, saya bikinkan sebuah percakapan. Simak dengan baik ya guys ya. Dimulai dari kata ga. Riansinen cip anil hanen gosel coahyo. Riansinen subjeknya yaitu Mas Rihan. Cip anil hanen gosel, cip itu rumah, an itu dalam, ilhada itu bekerja, tapi di sini dijadikan nen gosel, dijadikan kata benda, dan ada al di sini dijadikannya objek. Maka cip anil hanen gosel bisa diartikan pekerjaan rumah. Kita tulis pekerjaan rumah. Coahyo suka. Jadi ada yang bertanya, Riansinen cip anil hanen gosel coahyo. Mas Rihan, apakah suka pekerjaan rumah? Kemudian responnya menjawab anyo ancuayo. Anyo tidak,
An Chua tidak suka. Saya tidak suka. Kemudian musen ilhan gosel kajang an Chua musen apa? Kemudian ilhanan gosel, ada kata ilhada bekerja namun dijadikan kata benda, ada nengot di sini, kemudian ada al di sini dijadikannya objek. Maka bekerja dijadikan kata benda menjadi pekerjaan, bukan lagi bekerja tapi pekerjaan. Kajang paling, an tidak, Chua suka. Jadi tinggal dari belakang saja. Tinggal kata paling, kemudian tidak, kemudian suka digabungkan menjadi kalimat yang benar, yaitu paling tidak suka pekerjaan apa. Jadi dari kata kajang dulu. Paling tidak suka pekerjaan apa gitu ya. Mas Rihan paling tidak suka pekerjaan apa. Kemudian Marihan menjawab, Yori hanan gosel kajang an Chua. Yori hanan gosel itu memasak. Nah, al di sini sebagai penanda objek ya guys ya. Kajang paling, an tidak, Chua suka. Paling tidak suka memasak. Jadi Marihan, yang paling tidak disukai dari pekerjaan rumah ialah memasak. Oke guys, contoh dari kata biep yang berubah menjadi huruf U yang biasanya terjadi pada kata sifat. Contohnya adalah jonen, chun gosel, siraya. Jonen saya, chun gosel itu apa? Katanya adalah cupta. Nah, dak dihilangkan, akhirannya adalah biep. Biepnya itu berubah menjadi huruf U. Setelah dak dihilangkan akhiran biepnya berubah menjadi huruf U. Kemudian tempelkannya, karena di sini vokal untuk kata sifat nengot. Karena dijadikan objek, maka tempelkannya el. Jadi jonen cuun gosel serayo. Serayo itu tidak suka. Saya tidak suka dingin. Seperti itu ya guys ya. Oke, semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.